saya bukan bilang bahwa saya orang yang paling berbesar hati gitu, no. Cuma saya merasa bahwa ya sometimes di hidup ini kan kita juga pernah salah, kita pernah melakukan banyak hal yang mungkin tidak baik, tapi kalau Tuhan aja pernah memaafkan kita, kenapa kita nggak memaafkan orang lain juga gitu. Maksudnya kalau Tuhan aja udah gracious enough gitu kan, memberikan kita begitu banyak lebih hal yang baik-baik lagi gitu kan, ya why not. Mungkin at that time, ya mungkin memang pada saat itu mereka lebih membutuhkan uang itu daripada saya gitu kan. So it's okay. I think it's just part of ya mungkin cara Tuhan mengatur, ya udahlah nggak apa-apa gitu. So it's okay, it's fine. Tapi hari ini I want to talk more about the victory. Okay, that's it. Yes. Dan saya bersyukur bahwa yang tadi ya masa-masa sulit itu akhirnya one step at a time, one day at a time, ya Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Gak semuanya sekaligus, tapi kan butuh proses ya. Maksudnya I think for most of the time, kayak seperti saya bilang, bukan berarti sekarang kamu belum bisa memaafkan atau belum bisa mengikhlaskan itu berarti salah, enggak. Karena sometimes itu butuh waktu, and times will heal gitu. Saya nggak pernah nyangka bisa ada beberapa hal yang kejadian udah terjadi beberapa tahun yang lalu pun butuh waktu bertahun-tahun untuk saya bisa benar-benar let go gitu. Jadi time will heal, I can tell you time will heal. Oke, jadi ini di tahun 2022 ya kan. Nah, jadi tadi udah selama berbulan-bulan berproses, I become better and better and better gitu kan. Nah, jadi tahun 2022 di bulan Februari pada saat itu saya diundang untuk sharing kebetulan di acara Christian Community dan itu lewat Zoom gitu kan, oleh salah satu pendeta yang saya kenal gitu kan. Ya udah, terus saya sharing di sana. Nah, tapi setelah saya sharing di situ, saya mulai mengamati dan melihat karena mereka melakukan regular event seminggu 2 kali live in Zoom, dan itu setiap malam ya kan, jam 9.30 malam gitu sampai jam 12 malam, dan itu regularly gitu. Dan dari situ saya mulai observe, saya mulai lihat karena dan di situ saya mulai merasakan bahwa yang di-sharingkan ini agak sedikit gimana ya? Karena saya lebih merasa bahwa there is Holy Spirit presence in that meeting, gitu. Jadi saya ngerasa bahwa ketika mereka berdoa atau bernubuat, ini kok agak sedikit berbeda dari yang biasanya pernah saya lihat, gitu kan. Dan akhirnya udah, sometimes kadang-kadang saya make the time untuk ya udah ikut aja gitu kan, secara regular lewat Zoom, lewat YouTube, lewat YouTube karena mereka acara regular. Saya pikir udah kalau misalnya memang sempat, apalagi ketika itu kalau malam kan sebenarnya saya lebih banyak waktu untuk di rumah. Kalau siang mungkin agak susah untuk allocate, tapi karena malam sebelum tidur ya udah. Tapi by the way, Roh Kudus bisa muncul melalui Zoom dan YouTube itu kayak iya, ya udah akhirnya saya mulai coba, mulai ikut regularly gitu kan. Nah, dan di situ sometimes they invited like others speakers dari yang di luar Indonesia gitu. One of it gitu. Salah satunya. Tapi ada banyak, beberapa. Salah satunya ada yang dari Nigeria gitu. Salah satu dari Nigeria. Nah, tapi ketika pas lagi saya dengar, saya ngerasa kok is very anointed gitu. Mereka bisa sometimes kan kadang-kadang ada beberapa prophetic people yang memang bisa kayak orang ini ada nama ini, kamu seperti ini dan seterusnya, ya kan? Ini sesuatu yang different gitu, dan jarang banget bisa saya witness dan melihat secara live walaupun itu lewat YouTube gitu. Tapi walaupun again my mind sometimes kadang-kadang kan kita sebagai orang logika, ini beneran gak ya, jangan-jangan ini settingan gitu kan, bener jangan-jangan udah saling kenal dan seterusnya. Bisa aja kan sometimes orang berpikir itu, atau nggak mungkin kebetulan kali dan seterusnya kan. Nah, cuma pada saat itu saya ngerasa wow, ini lumayan banyak dan konsisten gitu kan. Dan akhirnya udah saya mulai ngikutin. Of course dia nggak setiap minggu ada ya, ini kan cuma sometimes kadang-kadang memang ada they invited from other country gitu dari situ. Nah, tapi dari situ saya mulai muncul sebuah ketertarikan bahwa I just want to find out more and more deeper gitu, bahwa ternyata saya pengen tahu aja. Dan kalau misalnya memang Tuhan pengen ngomong saya juga pengen gitu. Saya bener-bener pengen. Kalau sebelumnya I already felt that I have close relationship with Him. Sekarang saya pengen merasa sungguh-sungguh bukan buktinya ya, tapi I just want to feel it gitu. More tangible, iya gitu ya.
Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.